Energi nuklir tidak hanya bisa digunakan untuk menghancurkan satu sama lain. Jika digunakan untuk kepentingan damai, energi nuklir bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan jutaan orang. Sebagai negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, Indonesia tentunya memerlukan suplai energi listrik yang sangat besar. Kebutuhan energi listrik di Indonesia sebagian besar dipasok dari energi batu bara dan minyak. Namun sumber energi ini merupakan energi tak terbarukan yang lama-kelamaan akan habis. Sedangkan energi panel surya dan energi angin adalah sumber energi yang memiliki tantangan tersendiri, di mana energi angin sangat bergantung dengan kecepatan angin yang dapat berubah-ubah, dan panel surya tidak dapat digunakan saat cuaca mendung dan malam hari. Sehingga kita harus mencari alternatif sumber energi yang menghasilkan daya yang besar dan tidak bergantung dengan kondisi cuaca. Dan salah satu solusinya adalah energi nuklir. Namun wacana pembangunan PLTN di Indonesia masih dibanjiri dengan protes masyarakat yang cemas akan aspek keamanan dan keselamatan. Padahal, nuklir adalah sumber energi dengan tingkat kecelakaan yang rendah dibandingkan tenaga listrik lainnya. Selain itu, nuklir tidak bergantung pada cuaca dan menghasilkan emisi karbon yang rendah. Walaupun sebenarnya selama 50 tahun ini Indonesia sudah memiliki nuklir, dan dikutip dari CNBC Indonesia, ternyata Indonesia belum mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Hal itu disampaikan oleh Jarod Sulistyo-Wisnubroto yang merupakan seorang pengamat senior nuklir yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki beberapa lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTN, terutama daerah Kalimantan dan Sumatera yang merupakan daerah tidak rawan akan gempa. Dikutip dari beberapa sumber, baru-baru ini seorang anggota Komisi 7 DPR RI mengajukan bahwa Indonesia harus menjadi negara go nuklir. Ini artinya pemerintah didorong untuk menjadikan PLTN sebagai sumber energi di Indonesia. Menurut International Atomic Energy Agency, pada tahun 2013 telah ada sekitar 437 reaktor yang beroperasi di 30 negara di dunia, dan penggunaan energi nuklir ini terus-menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk membangun PLTN yang berlokasi di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang nantinya akan dikelola oleh Duke Energy yang merupakan suatu perusahaan pemasok energi tenaga listrik di Amerika Serikat dengan menggunakan sumber bahan bakar uranium dioksida yang apabila dikonsumsi hanya akan memerlukan sekitar 20-40 per ton uranium dioksida per tahunnya, dibandingkan batu bara yang apabila digunakan memerlukan sekitar 10.000 ton per bulannya. Dan PLTN ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 400 hektar dengan daya kapasitas 1000 megavolt. Namun, memang pembangunan ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat setempat. Lantas, bagaimana pendapat Himpunan Karang Taruna Kecamatan Jorong menanggapi rencana pembangunan PLTN di daerahnya? Bagaimana tanggapan kami mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini? Oke, jadi dari basic information atau informasi umum yang kami dapatkan mengenai PLTN ini, disebutkan bahwa PLTN ini dapat menghasilkan energi yang cukup besar, di mana energi tersebut berkisar 1000 megawatt. Angka ini besar, apalagi jika kita bandingkan dengan energi yang dapat dihasilkan oleh PLTU, di mana PLTU hanya dapat menghasilkan energi sebesar 260 megawatt. Dengan energi 1000 megawatt tersebut, energi yang cukup besar tersebut, tentunya akan mengundang berbagai industri, pabrik, dan tempat produksi berbagai perusahaan untuk melakukan pembangunan di sana. Karena pastinya mereka juga membutuhkan energi yang cukup besar untuk melakukan produksi. Selain energi yang cukup besar untuk melakukan produksi, mereka juga membutuhkan sumber daya manusia untuk melakukan produksi. Dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia ini, diharapkannya juga akan memberikan peluang yang lebih besar untuk masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan mereka mudahnya akses mendapatkan pekerjaan,
maka mereka juga akan semakin sejahtera secara ekonomi. Selain itu, secara tidak langsung, dengan mereka bekerja di berbagai pabrik atau berbagai industri, mereka juga akan mendapatkan berbagai pelatihan, mereka akan mendapatkan berbagai pengalaman, ilmu yang secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan mereka, pengalaman mereka, skill mereka, sehingga masyarakat di daerah sana akan semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Melihat jarak antara desa dari proyek yang ingin dibangun sangatlah dekat, maka apabila terjadi suatu kecelakaan kerja yang kemungkinan besar juga akan berimbas kepada masyarakat sekitar, terlebih seperti yang diketahui bahwa jika kecelakaan reaktor terjadi, maka radiasi yang dihasilkan pasti akan sangat berbahaya dan bahkan kawasan tersebut tidak lagi dapat untuk ditinggali. Jelaslah ini bisa membuat masyarakat sekitar kehilangan tempat tinggal. Maka dari itu diharapkan kepada pihak yang berwenang dalam proyek ini dapat mempertimbangkan keselamatan masyarakat dengan alternatif adanya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan terhadap masyarakat. Selain itu, pihak pemerintah dan yang berwenang dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pengetahuan terhadap masyarakat terkait baik dan buruknya dari berdirinya PLTN ini. Hal ini diharapkan agar adanya saling keterpercayaan dengan masyarakat, sehingga antara masyarakat dan pengelola PLTN dapat saling bersinergi dalam menjalankan proyek ini menurut kapasitas masing-masing. Seperti yang teman saya sudah sampaikan tadi, juga memang adanya PLTN ini mendorong pabrik-pabrik atau industri bisa dibangun gitu di daerah Jorong ini. Nah, itu tentunya sangat bermanfaat juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Tentunya itu sangat membantu kesejahteraan di Jorong, terutama untuk masyarakat gitu. Nah, cuman mungkin yang menjadi kekhawatiran adalah ketika lapangan pekerjaan itu dibuka gitu, orang-orang luar berdatangan untuk ke daerah Jorong untuk mencari pekerjaan, adalah ketika porsi antara masyarakat di Jorong gitu dengan masyarakat luar itu tidak seimbang atau tidak balance gitu, sehingga ditakutkan akan menimbulkan suatu konflik sosial atau kecemburuan sosial. Hal ini juga perlu kita perhatikan, mungkin antara perusahaan dengan masyarakat sekitar itu bisa membuat suatu diskusi atau perjanjian yang nantinya gitu masyarakat di sana itu mendapatkan kuota, dimana kira-kira di suatu perusahaan itu mereka mendapatkan kuota berapa untuk bisa bekerja, sehingga tidak hanya kita ingin mensejahterakan orang luar untuk mendapat pekerjaan, tapi justru masyarakat yang berada di Jorong itulah yang perlu kita gali potensinya, kita kembangkan agar tidak menjadi masyarakat yang keterbelakangan, juga kita membantu perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kami menyetujui pembangunan. Setuju. Saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan adanya rencana pembangunan PLTN ini.